Selamat datang di channel Dunia Hewan 82. Channel yang membahas tentang fakta-fakta seputar hewan. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta seputar hewan tupai. Tupai adalah kelompok mamalia berukuran kecil yang sering disamakan dengan bajing karena mempunyai beberapa kesamaan fisik. Namun secara ilmiah keduanya memiliki kekerabatan yang sangat jauh. Tupai merupakan jenis binatang pemakan serangga, sedangkan bajing adalah jenis fauna yang masuk dalam kategori hewan pengerat. Oleh sebab itu, secara ilmiah tupai masuk dalam kelompok Insectivora dan bajing dalam kelompok Rodentia, seperti tikus. Tupai dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah tree shrew yang secara leksikal mempunyai arti cerurut pohon, walau tidak semua tupai hidup di pohon. Sebenarnya istilah tupai digunakan untuk merujuk pada kelompok satwa yang berada dalam ordo Scandentia. Ordo ini membawahi berbagai jenis keluarga tupai yang terbagi dalam bermacam jenis berdasarkan famili dan genusnya. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, tupai pernah diklasifikasikan pada kelompok yang berbeda dengan tikus bulan dan cerurut, tetapi ketiganya tetap satu bangsa Insectivora. Oleh sebab itu tupai masuk dalam kelompok primata bersama monyet, kera, kukang, dan singa puar karena banyaknya kemiripan dengan bangsa monyet tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah melalui kajian lebih lanjut berdasarkan kekerabatan molekuler atau disebut molekular phylogeny, maka tupai dimasukkan ke dalam jenis tersendiri yaitu bangsa Scandentia. Kelompok tersebut juga meliputi kubung dari bangsa Dermopetra dan keluarga primata yang sebelumnya telah disebutkan. Banyak yang tidak mengira jika tupai memiliki otak berukuran besar karena ukuran tubuh satwa ini relatif kecil. Bahkan dari sederet penelitian diketahui bahwa persentase otak tupai melebihi ukuran besar dari otak manusia. Selain itu, ciri khas paling jelas dari tupai dan membedakannya dengan bajing adalah adanya kumis di area wajahnya. Kumis panjang yang dimiliki tupai berperan sebagai pengatur keseimbangan. Hal ini bermanfaat saat satwa ini melompat ataupun berlari. Apabila kumisnya dipotong, maka tupai akan kehilangan keseimbangan tubuhnya. Kumis panjang yang dimiliki tupai berperan sebagai pengatur keseimbangan. Hal ini bermanfaat saat satwa ini melompat ataupun berlari. Apabila kumisnya dipotong, maka tupai akan kehilangan keseimbangan tubuhnya. Selain itu, kumis juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi benda ketika malam hari. Pada bagian kepala tupai terdapat moncong yang menjadi tempat mulut, hidung dan wajah berada. Moncong ini bentuknya cukup panjang dan agak runcing pada bagian ujungnya. Tupai dikenal sebagai binatang dengan gigi yang bisa copot seperti gigi manusia. Gigi tersebut kemudian akan tumbuh kembali karena digantikan dengan gigi yang baru. Menariknya karena tidak memiliki gigi geraham, maka gigi tupai sangat mudah mengalami au, khususnya jika dipakai untuk menggigit benda bertekstur keras. Ukuran tubuh tupai tergolong kecil dan ramping, yaitu dengan panjang kepala dan tubuhnya sekitar 15 cm. Tubuh tupai ditumbuhi oleh rambut atau lebih dikenal sebagai bulu yang tidak begitu lebat. Warna bulu tersebut bervariasi pada setiap spesies, tetapi umumnya berwarna coklat gelap, abu-abu dan pada bagian perut agak putih. Ekor tupai memiliki panjang rata-rata 18 cm. Ekor tersebut nyaris sama panjang dengan tubuhnya dan berbentuk lebar, tegak, serta berumbai. Tupai biasa membiarkan ekornya menjuntai di atas punggung. Ukuran ekor yang panjang pada tupai sangat bermanfaat saat satwa ini melompat dari suatu pohon menuju pohon yang lain, sehingga bukan hanya kumis yang berperan sebagai organ keseimbangan, melainkan juga ekornya. Ketika melompat ekor tupai biasanya dibuat agak pipih untuk memudahkan proses melompat. Selain itu tupai juga biasa memanfaatkan ekornya sebagai selimut ketika tidur khususnya saat suhu dingin. Tupai merupakan kelompok binatang yang mempunyai 4 alat gerak atau sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang.
Menariknya, tupai memiliki kemampuan untuk mengubah posisi kaki 180 derajat, sehingga memudahkan untuk berlari atau memanjat pohon jika tiba-tiba musuh datang menghampiri dan memberi ancaman. Tupai adalah kelompok hewan pintar apabila diamati dari perilakunya ketika membuat sarang. Satwa ini membuat sarang dari bahan bertekstur halus seperti kapas dan daun pisang muda. Sarang tersebut dibangun membentuk lingkaran dengan satu jalan keluar. Hewan dari genus Tupaia ini dikenal aktif bergerak dan mencari makan pada waktu siang hari. Hal tersebut dikarenakan jika tupai bergerak maka ia akan kehilangan panas tubuh dengan cepat, sehingga tubuhnya menjadi dingin. Untuk mengatasi kondisi tersebut maka tupai akan melilitkan ekornya dengan sangat erat pada tubuhnya agar tetap merasa hangat. Tupai dikenal sebagai kelompok mamalia yang dapat hidup di berbagai macam lingkungan pada kawasan hutan hujan tropis sampai wilayah semi kering di padang pasir. Akan tetapi satwa ini tidak mampu hidup di wilayah kutub dengan cuaca yang sangat dingin serta kawasan gurun dengan tingkat kekeringan sangat tinggi. Kebanyakan tupai ditemukan dan membentuk habitat di wilayah hutan benua Eropa dan Amerika Utara. Meski begitu, belakangan diketahui ternyata tupai juga hidup dengan baik di Pulau Kalimantan. Di Indonesia, tupai tidak hanya ditemukan di Pulau Kalimantan, tetapi juga di Pulau Sumatera, khususnya di bagian barat, Pulau Nias, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Satwa ini hidup di hutan-hutan yang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 1.700 meter. Sebagai kelompok mamalia, tupai melakukan perkembangbiakan dengan cara vivipar atau melahirkan anak. Kematangan reproduksi akan masuk saat hewan ini berusia 3-4 bulan dan ketika telah mencapai masa tersebut, maka tupai dianggap mampu untuk melakukan perkawinan. Sebelum melakukan perkawinan, tupai jantan dan betina biasanya akan terlibat proses komunikasi terlebih dahulu. Terkadang kedua individu ini akan berkejaran selama beberapa saat. Pada beberapa spesies, tupai jantan biasanya akan mengeluarkan suara aneh yang bertujuan untuk menakuti betina agar segera berhenti berlari. Ketika betina berhenti berlari, maka saat itulah proses perkawinan akan berlangsung. Umumnya proses ini berlangsung dalam waktu 40 sampai dengan 60 menit. Jika perkawinan tersebut berhasil, maka tupai betina akan hamil. Masa kehamilan berlangsung cukup singkat, yaitu hanya sekitar 40 hari. Setelah itu tupai betina akan melahirkan anaknya sebagaimana kelompok mamalia lainnya. Biasanya tupai akan melahirkan anak berjumlah antara 1 sampai 4 ekor. Telah disebutkan sebelumnya bahwa tupai adalah kelompok binatang insektivora atau pemakan serangga. Namun pada kenyataannya tupai terkadang dikelompokkan sebagai herbivora karena juga mengonsumsi buah-buahan. Bahkan berdasarkan pengamatan, tupai memang lebih menyukai buah daripada serangga kecuali dalam keadaan tertentu. Buah yang menjadi makanan favorit tupai adalah buah bertekstur kulit keras seperti kenari, hazelnut, chestnut, dan buah cemara. Satwa ini biasanya menyimpan makanan di dalam kantong yang berada di area pipi. Itulah fakta-fakta seputar tupai.